Kerusakan parah terjadi pasca aksi anarkis di sejumlah perusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan yang beranggotakan saya, Yunanda Kumalana Sudilia, Fajrul Falah Mois, Ade Rizky, Utin Makrifatul Hikmah, dan Iza Mahfudia Azahro akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk pemaparan video kali ini ada 2 topik pembahasan. Yang pertama yaitu wawancara dengan masyarakat dan mahasiswa terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan yang kedua yaitu pemaparan terkait dengan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Baik, selamat menyaksikan. Baik, saya Yunanda Kumalana Sudilia dari kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan akan mewawancarai teman saya yang bernama Yuanda Zanuba dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Pertanyaan pertama, sejak di bangku sekolah kita telah belajar tentang Pancasila, mulai dari sekolah dasar, menengah, dan ke atas. Hingga saat ini kita sudah pada bangku perkuliahan. Menurut Anda, dari sudut pandang mahasiswa, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Menurut saya, Pancasila itu sendiri adalah identitas bangsa dan integritas bangsa juga. Insinyur Soekarno tidak asal saja untuk menciptakan sila-sila itu, pasti terdapat poin-poin yang sangat penting sehingga dijadikan Pancasila yang bisa menyatukan bangsa Indonesia. Nah, tapi sekarang kita sudah kuliah. Jadi kita harus lebih memahami tentang Pancasila daripada orang-orang yang yang menurut saya masih minim pengetahuan. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus lebih mengembangkan lagi, dan tentu saja mengajari sekitar kita supaya bisa lebih paham lagi dengan Pancasila. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana penerapan dari nilai-nilai Pancasila pada sila kedua di kehidupan sehari-hari Anda? Sila kedua, kemanusiaan yang dengan beradab. Kita di sini hidup bersama-sama dari berbagai macam suku bangsa dan berbagai macam daerah lah. Jadi kita semua harus saling membantu. Selain kemanusiaan, kita juga harus beradab. Beradab itu ya punya sopan santun kepada sesama, walaupun kita seumuran lah, kita harus saling menghormati dan saling membantu juga. Yang ketiga, seberapa penting menurut Anda masyarakat Indonesia untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Saya sangat penting ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita dipertemukan dengan berbagai macam ras, suku, dan agama, dan dalam dasar-dasar Pancasila itu sudah tertuliskan bahwa di dalam sila kedua juga sudah disebutkan kalau hidup beradab, kita memiliki hak yang sama dalam negara Indonesia ini. Jadi kita juga dengan Pancasila kita bisa saling bertoleransi dan bisa memanfaatkan hidup. Oke Mas, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapan Anda jika ada seseorang yang belum bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Misalnya belum bisa bertoleransi lah kepada sesama. Ya mungkin sebelumnya dia belum pernah menginjak di bangku sekolah ya. Jadi mungkinnya kayak nilai-nilai dasar kewarganegaraannya itu belum ada. Jadi kalau kita sekolah kan udah diterangkan sama guru kita kalau nilai toleransi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi
dari hal tersebut mungkin saran saya mungkin harus sekolah lagi ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi harus memperbanyak ilmu tentang bagaimana kita hidup di bermasyarakat. Kalau kita itu makhluk sosial, butuh satu sama lain, nggak bisa hidup sendirian. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Queen Maulana Malik Ibrahim dengan tema terkikisnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelumnya Kak bisa perkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Adawiyah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Langsung saja ke pertanyaan, apa pandangan Kakak mengenai Pancasila? Oke, dari persepsi mahasiswa atau saya sendiri, yaitu Pancasila adalah sebagian besar menganggap Pancasila itu penting, bahwa Pancasila itu sebagai perekat keutuhan atau pemersatu NKRI. Pancasila juga sebagai identitas nasional dan merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia untuk membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila itu harus dilestarikan dan tidak mudah dilupakan. Jadi menurut Kakak ini Pancasila sangat penting. Ya, sangat penting sekali, terutama dalam sila-sila Pancasila. Karena sila-sila Pancasila itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan di masyarakat. Baiklah, terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu Ahmad Dian Fariza dari Prodi Pustakaan dan Informasi Angkatan 2021. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana pendapat Kakak mengenai Pancasila? Apakah Pancasila itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, penting sekali karena nilai Pancasila itu dapat memberi kontribusi bagi kita dalam kepribadian negara, bangsa dan negara. Terus itu juga termuat dalam semua aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan jadi ini Pancasila bisa sekali digunakan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu Kak Elvina Sadija dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2021. Langsung saja ke pertanyaan Kakak, bagaimana pendapat Kakak jika melihat seseorang yang itu berlawanan dengan Pancasila? Menurut saya pribadi, jika saya menemui orang yang seperti itu, maka saya akan memberikan pemahaman, namun tidaklah sebanyak sedikit demi sedikit mengenai nilai-nilai Pancasila dan mengajaknya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil yaitu mengenai toleransi yang sering diabaikan di Indonesia dan juga masalah kerukunan antar masyarakat. Ya, berarti kita harus juga mengerti dari pihak masing-masing. Ya, jadi saling mengerti komunikasi kalau ada salah-salah dari orang tersebut yang melainkan nilai Pancasila, segera kita ingatkan sebagai sesama manusia. Demikianlah hasil wawancara yang kami lakukan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi dengan tema terkikisnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pengertian Pancasila. Pancasila ialah dasar negara serta pemikiran hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dan dijadikan pedoman atau patokan dalam mendirikan NKRI. Dasar negara yaitu Pancasila tersebut direalisasikan pada hukum-hukum Indonesia dengan menjadikannya sebagai induk dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, Pancasila selaku pemikiran hidup Indonesia digunakan untuk menjadi sebuah dasar untuk semua warga Indonesia dalam aktivitas rutin yang dijalaninya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan Pancasila adalah sebagai dasar untuk mengontrol keberjalanan ketatanegaraan negara pada bagian ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Esensi fungsi Pancasila selaku jiwa bangsa Indonesia yakni supaya Indonesia senantiasa ada pada jiwa Pancasila di mana ada 5 sila yang jadi karakteristik unik bangsa Indonesia. Yang kedua,
Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Pancasila selaku karakter bangsa Indonesia memiliki arti, yakni Pancasila hadir beriringan dengan lahirnya negara Indonesia, di mana Pancasila ini mempunyai karakteristik unik dan hanya dipunyai bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita serta tujuan yang hendak digapai bangsa Indonesia ialah warga adil serta sejahtera yang menyeluruh secara material serta spiritual yang bersumber pada Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila merupakan falsafah hidup serta karakter bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini sangat benar, adil, bijaksana, serta pas untuk bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terukir pada sila pertama ini menyatakan masyarakat Indonesia diarahkan untuk dapat beriktikad dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada sila ini juga memiliki nilai agar masyarakat Indonesia dapat memiliki sikap saling menghormati atau sikap toleransi antar pemeluk agama lain. Selain itu, sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara, politik, pemerintahan, hukum serta perundang-undangan dijalankan menurut nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menunjukkan agar negara dapat mengangkat tinggi-tinggi derajat serta martabat seluruh manusia. Nilai yang terkandung pada sila ini yakni nilai kemanusiaan, yang dimana masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersikap adil terhadap orang lain tanpa harus membeda-bedakannya. Di sini juga masyarakat Indonesia ditekankan untuk memiliki sikap ramah dan saling menyayangi diri sendiri dengan lingkungan dan menyayangi antar sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ini terkandung nilai untuk dapat menunjukkan rasa cinta tanah air atau nasionalismenya serta dapat hidup dengan damai dan akur tanpa harus meributkan masalah mengenai beragam perbedaan yang ada seperti keragaman individu, suku, ras, golongan, kelompok maupun perbedaan agama atau keyakinan, dan masyarakat Indonesia harus dapat meningkatkan diri dalam kesatuan dan persatuan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung adalah masyarakat diharapkan dapat memecahkan suatu masalah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan berunding serta menunjukkan perilaku sama-sama menghormati pendapat. Pada sila ini, nilai kerakyatan mesti dijalankan oleh semua orang saat melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna agar masyarakat dapat memiliki sikap peduli terhadap sesama, memiliki sikap empati, tidak hidup boros dan berlebihan, serta dapat mewujudkan keadilan sosial dengan seluruh berusaha menunjukkan diri melalui kerja keras. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu melonggarnya pegangan terhadap agama yang disebabkan oleh kemajuan zaman yang membuat segala sesuatu mudah dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan terhadap agama hanya sebagai simbol saja sementara perintah dan larangan-larangannya diabaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu pembinaan moral yang dilakukan oleh pendidik baik yang bersifat formal atau non-formal tidak berjalan dengan semestinya. Lantas, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai Pancasila yaitu menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme kepada setiap warga negara. Rasa nasionalisme dan patriotisme dapat dipupuk kembali dengan cara mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berbau nasional seperti ketika memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kemerdekaan Indonesia, hari lahirnya Pancasila, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagi pelajar, mereka bisa menumbuhkan rasa nasionalismenya dengan cara belajar dengan serius, semangat, dan gigih dengan tujuan untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia, mencintai dan senang dalam memakai produk-produk lokal sehingga perekonomian Indonesia pun akan maju.
Bukan hanya dengan cara seperti itu saja, namun juga dengan membuat sebuah karya seni seperti dalam bidang seni musik, baik itu berupa musiknya maupun seni vokalnya, lukisan, seni peran atau teater, dan karya-karya lainnya yang memiliki tema cinta tanah air juga merupakan suatu bentuk dalam memupuk kembali rasa nasionalisme maupun patriotisme kita selaku bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok 3 kali ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memang sangat penting karena Pancasila merupakan identitas dari warga Indonesia. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf bila ada salah kata karena kesempurnaan sesungguhnya adalah lagu karya Rizky Febian. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.